Maros Baru, yang kami hormati Kapolsek Lau atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Rabel 142201 Lau atau yang mewakili, yang kami hormati Babinsa, Babin Kamtipmas Sekecamatan Maros Baru, yang kami hormati para kepala desa dan lurah sekecamatan Maros Baru, beserta seluruh hadirin dan tamu undangan yang sama-sama berbahagia yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tahun 2024 kita dapat bersuasapa dalam acara pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan pada wilayah Kecamatan Maros Baru. Salam dan sahabat dan para pengikut beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaum Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana dipandu ibuku, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulaka wa na'am asyhadu Allahumma inna nasta'inu katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana innaka yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Kami 142201, yang saya hormati Kapolsek Lau atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Badan Pendapatan Daerah atau yang mewakili beliau. Sebentar akan kita mendapatkan suatu sosialisasi tentang perusahaan pemerintahan yang mengenai BPHTB, dan selanjutnya bisa kita juga mendapatkan pembicaraan tentang PBB kita. Yang saya hormati para lurah dan desa yang hadir, dan saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas yang hadir, dan saya hormati dan saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan saya lurah dan desa, yang saya hormati para kepala sekolah yang sempat hadir dari Puskesmas, yang kami hormati para kepala seksi dan kita sebagai masyarakat, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang hadir di Indonesia ini, yang kita ada kewajiban, kita mempunyai kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Itu adalah kewajiban kita kepada pemerintah tentang pajak. Itu yang sebentar akan mendapatkan pencerahan dari materi. Tak lupa pula kita kirim waktu pada saat sekarang ini ya, waktu tidur ngantuk biasa kalau terlalu banyak atau pengetahuannya, pemahaman. Memang saya juga baru pertama kali selama saya jadi camat, baru pertama kali juga ini melakukan kegiatan ini, karena waktu saya masuk sebagai camat tahun kemarin ini kegiatan ini sudah dilakukan, sudah dilaksanakan. Jadi tahun ini karena ini tahun kegiatannya ini dilaksanakan di kecamatan, baru saya dapatkan. Jadi ya saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk mendapatkan juga sebentar pemahaman tentang sosialisasi urusan pemerintahan di bidang BPHTB itu dan lain-lain sebentar. Pemateri adalah saudara kandung saya sendiri,
Kebetulan beliau adalah kami di Bapeda. Ya, saya sangat bersyukur juga beliau hadir di tempat ini. Ya, barangkali yang saya bisa sampaikan, dan kita nanti akan mendapatkan suatu pengetahuan yang lebih lagi. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut akte jual beli, barangkali yang dipertanyakan ini biaya BPHTB-nya Pak. Jadi kalau akte jual beli itu Pak berdasarkan nilai transaksi di lokasi tersebut atau nilai penjualan atau pembelian tanah atau bangunan. Nah, cuma di sini masalahnya Pak, harus standarnya itu tidak bisa di bawahnya NJOP. Karena sudah banyak kejadian ini Pak, biasanya 10 tahun dia beli, harganya taruhlah 50 juta. Jadi sekarang baru proses NJOP-nya 100 juta harus kita berdasarkan NJOP Pak, yang tidak berdasarkan NJOP yang sekarang Pak berlaku. Karena itu sudah masuk di sistem Pak, jadi memang tidak bisa terproses kalau di bawah NJOP. Iya Pak. Standar BPHTB-nya itu jadi persentasenya itu dikali 5% Pak, 5%. Cuma kalau belum pernah transaksi itu tetap dikurangi 80 juta. Jadi contoh kalau 100 juta atau taruhlah 80 juta Pak, anunya taksiran harganya dikurangi 80 juta berarti nihil, biayanya tidak ada Pak, kecuali 100 juta transaksinya dikurangi 80 juta berarti sisa 20 juta dikali 5%. Nah itulah nilai BPHTB-nya Pak. Siap ya Pak, 5%. Kalau belum pernah transaksi tetap ada pengurangan 80 juta. Jadi kalau harganya transaksinya 50 juta berarti ini karena tetap ada pengurangan 80 juta. Yang kedua menyangkut perubahan SPPT. Jadi saya sampaikan juga ini kepada Bapak, untuk di Bapeda sendiri Pak, kami tidak pernah akomodir itu yang namanya rinci. Jadi yang kami akomodir itu Pak, akte jual beli, sertifikat atau sporadik. Dari dalam hal ini sporadik harus dari surat keterangan tanah dari Pak Desa atau Pak Lurah. Jadi selama ini sejak ada undang-undang itu Pak, kami memang tidak susah memang dilacak. Kalau rinci tidak nampak lokasinya di mana Pak. Nah jadi kalau menyangkut ini tadi permasalahannya Pak, barangkali kita komunikasi dengan Pak Desa setempat Pak. Karena di Bapeda sendiri itu kalau untuk pengalihan nama kan ada spot yang ditandatangani Pak Dusu, Pak Desa, diketahui oleh Pak Camat. Jadi kalau rinci memang kita nggak ini Pak, susah dilacak memang kalau rinci. Bacanya juga susah. Nah itu. Kecuali ya kita yang proses itu Pak di kantor itu akte jual beli, sertifikat atau surat keterangan tanah dari Pak Desa atau Pak Lurah Pak. Pemerintah setempat dalam hal ini Pak Desa, karena dia lebih tahu itu Pak atau dengan Pak Desanya. Baik, pertanyaan ketiga dari Pak Desa. Ini pungutan 1% ini Pak, artinya bukan di ranah kami nih Pak, bukan ranahnya Bapeda. Ini ranahnya PPTS dalam hal camat atau notaris. Menyangkut pembagiannya artinya kita bukan ranahnya ini Pak. Jadi silakan Pak Desa berhubungan dengan Pak Camat menyangkut 1%-nya. Terus kendalanya ini Pak, banyak wilayah memang yang tidak ada peta bloknya. Jadi saya bisa sarankan tiap ke sosialisasi ke kecamatan, bisa saja ini pada betul-betul kalau perlu per desa Pak. Artinya kalau bisa dialokasikan dari ADD-nya, ini kan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan Pak Desa juga. Dan biayanya ini tidak seberapa Pak. Artinya kalau perlu kita per dusun, kan bisa Pak Desa bisa bertahap, jangan sekaligus dulu Pak Desa. Maksudnya satu desa kita buatkan peta blok. Maksud saya yang susah diidentifikasi itu yang kita buatkan peta blok. Dan bisa kita antar Pak, ada teman, ada yang bisa bantu, bisa dibantu. Itu sekarang sudah ada desa apa itu. Kalau soal ini bisa lewat HP saja Pak, di kantor bisa dilihat. Ini statusnya tanah P2, statusnya tanah ini milik siapa pemiliknya sudah ketahuan Pak.
Jadi kalau memang nanti berminat dan memungkinkan anggarannya, kita sharing Pak ke kantor. Karena tahun ini Pak, dari Bapenda kami sudah ada pendampingan dengan Tipikor Polres. Jadi salah saya nanti menghubungi Pak Desa, salah kedua saya Tipikor Polres menyangkut masalah tunggal-tunggal ini. Jadi salah nanti saya menghubungi Pak Desa. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Maros Baru beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Laut atau Maros Baru yang saya hormati, dan saya hormati Bapak Kapolsek Maros Baru, ya saya hormati Pak Desa dan Lurah se-Kecamatan Maros Baru, Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini guna melaksanakan acara sosialisasi PBB dan BPHTB. Dan tak lupa pula kita penerimaan daerah atau PAD di sektor pajak PAD. Antara lain juga tujuan sosialisasi ini Bapak Ibu, yakni bagaimana bisa di SPPT. Jadi sekarang ini Pak, kami sudah adakan pelayanan prima di kantor sudah 1 tahun lebih untuk nama-nama PBB yang tidak sesuai dengan yang menguasai atau sudah ada akte jual beli atau ada pengalihan hak, itu kita proses di kantor Pak. Itu jangka waktunya 1 hari, insya Allah bisa selesai. Masalah sertifikat tanah biasanya kalau orang tuanya atau neneknya sudah menjual tapi PBB-nya belum berubah, itu biasanya di belakang hari biasanya ada yang komplain atau anaknya cucunya, dia sampaikan bahwa tanah tersebut masih milik dari orang tua atau neneknya. Balik nama, ada bikin juga yang perluasan area juga, karena biasanya tidak sesuai dengan luasannya yang tertera di PBB dan di lokasi tersebut di Bapenda. Baik Bapak Ibu, saya sedikit sampaikan bahwa di Bapenda sendiri itu kami tangani ada 11 jenis pajak. Jadi ada 11 jenis pajak. Nah, ini di dalamnya ini PBB dan BPTB ini target tertinggi. Alhamdulillah untuk tahun 2023 target yang kami diberikan oleh pemerintah daerah beserta DPRD untuk PBB itu Pak, target kami tahun lalu 35 miliar. Alhamdulillah kami capai 38 miliar lebih. Jadi ini saja Bapenda dibentuk sudah 2 tahun berturut-turut over target. Ini saya sampaikan target yang kami diberikan itu 51 miliar untuk tahun lalu Pak. Alhamdulillah kami capai 57 miliar. Jadi ini 2 item pajak memang ini primadonanya Maros Pak, sangat tinggi memang. Nah, untuk target tahun ini PBB kami targetkan 38 miliar 500 juta. Sedangkan untuk BPTB 50 miliar 350 juta. Insya Allah mudah-mudahan sampai Desember nanti kami masih optimis untuk bisa mencapai 100%. Barangkali itu gambaran umum Pak. Selanjutnya barangkali kita lanjut saja dengan sesi tanya jawab. Barangkali siapa tahu ada dari Bapak Ibu yang mau pertanyakan masalah PBB dan BPTB, nanti kita lanjut. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan, bila itu wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kapolsek, Menteri, seluruh undangan yang tidak bisa bersatu bagi semuanya. Izin Bapak, kami bertanya tentang berkaitan dengan mungkin ini ada sangkutannya dengan Pak Sekjen terkait persentase untuk pembuatan AJB aktif jual beli. Kami pernah kami hadapi ya tentang pembuatan AJB ya, kemudian itu diukur dari apakah luasnya atau apakah kalau namanya Pak Polri apa namanya Pak sebenarnya. Jadi mohon keterangannya. Kemudian kalau persentase itu berapa Bapak sama BPHTB-nya itu pajaknya dalam satu area ya kalau begitu ya per area. Itu kalau saya Pak, terima kasih. Jadi yang banyak bermasalah di karantina itu ya terkait titik. Pertama biasanya di titik itu atas nama NIP, terus terbit SPPT masih atas nama NIP juga. Terus dibuatkan atau perubahan SPPT langsung ke atas nama cucu tanpa melibatkan ya ahli warisan terkait. Banyak permasalahan seperti itu. Sehingga mungkin hal-hal seperti itu bisa kami mendapat fasilitator dari Bapenda untuk mengatasi permasalahan itu. Yang kedua ada permasalahan dari salah satu RT kami. Menurut dia tanah tersebut sudah dia beli, tapi tidak ada alat bukti. Dia beli dari orang tua langsung, status tanah masih rikit. Terus PBB sudah berubah ke atas nama Pak RT, tapi ada salah satu saudaranya yang menuntut, bahkan kemungkinan dan waktu dekat sudah mau meningkatkan ke pengadilan. Mengenai besaran pungutan ini yaitu 1% dari harga transaksi. Yang ini saya tanyakan ini 1% masing-masing 1% Pak Dusun, Pak Desa, Pak Camat atau 1% untuk ketiganya Pak begitu. Dan setengah saya tanyakan lagi Pak, apakah ini masih berlaku sampai sekarang ini Pak? Yang kedua juga bahwa di desa kami itu tidak pernah memegang namanya peta blok. Pernah dulu ada sesmio, tapi cuman banyak kesalahan di situ ya. Di peta blok itu karena banyak kepemilikan itu tertukar-tukar antara pemilihan satu dengan yang lain. Ini bagaimana tidak lanjut karena biasa banyak juga untuk sekarang ini banyak yang minta peta blok di desa itu untuk pendataan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu person yang sering menunggak Pak, itu besar sekali besaran PBB-nya di desa. Ini yang selalu menjadi hampir tiap tahun mungkin menjadi permasalahan sehingga selama PBB kami itu ya agak kurang dibanding dengan yang lain. Terima kasih. Tetap turun mendampingi Bapak untuk menangani ke Bapak apalagi ini sudah mau terjadi perubahan. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ada beberapa yang menunggak ke tahun lalu, apakah tetap juga dikasih Pak? Demikian Pak. Jadi begini Pak, ini pendampingan impor bukan hanya PBB Pak. Jadi di Bapenda itu ada 11 jenis pajak yang kami tangani. Jadi contoh ini, alhamdulillah 2 bulan lalu kami berhasil dengan berkat kerjasama dengan Tipikor. Contoh, di Bandara Sadudik ada itu penjual McDonald Pak. Dia menunggak 6 bulan, itu juga makanya kurang lebih 300 juta Pak. Alhamdulillah setelah dipanggil di Tipikor, dia menyetor 150 juta. Jadi ini sebenarnya bukan TPB saja Pak. Jadi 11 jenis pajak yang kami didampingi oleh Tipikor dalam ini Polres Maros. Jadi bukan
bukan BPB saja Pak. Jadi semua termasuk tambang juga Pak. Kalau ada penambang yang tidak bayar pajak, pasti kami turun. Jadi tenang saja Pak, kalau BPB-nya untuk masyarakat aman gitu Pak. Kecuali yang Pak Desa tadi bilang usaha besar itu Pak, itu agak fresh gitu. Menyangkut